Makanya saya titip sama ibu sama bapak orang tua, ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapak kalong, anak insya Allah kampret. Lah bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Jangan diharap anak kita doyan ke masjid kalau bapaknya kagak kedoyan masjid. Bener? Jangan diharap anak kita doyan ngaji kalau mak bapaknya nggak doyan ngaji. Apalagi ibu yang lebih dekat sama anak, yang lebih telaten ngurusin anak, emak yang lahirin. Soalnya punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa, Pok? Emak. Bapak-bapak mah kagak bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada malam ini. Di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Luqman Hakim, Al-Mukarram guru kita Ustadz Ki Haji Ahmad Bishri MA, Al-Mukarram Ustadz Haji Syihabuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Syukron, Al-Mukarram Ustadz Haji Sanusi, Al-Mukarram guru kita Ustadz Haji Ahmad Fahmi, Al-Mukarram Ustadz Haji Syarif. Hadir tengah-tengah kita Habibun Al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, dan guru kita Ustadz Haji Muslihuddin, abang saya, guru saya Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Ahmad Fauzan SAG, yang baru saja memberikan sambutan sekaligus nasihat buat kita, yang kita yakini apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Segenap keluarga besar Bapak Haji Nasrullah beserta Ibu Haji Yanti, hadir ada Haji Depi Rohadi, rombongan Banser juga ada, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf nggak kesebut namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang insya Allah kumpul hadir kita malam ini dalam rangka mengiringi doa. Dia itu doa buat putra beliau Bapak Nasrullah yang bernama Abad Robani dan Razan Robani yang udah disunatin ya. Udah, alhamdulillah udah disunatin. Kita doain biar cepat waras, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, kelak berbakti sama Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, dan malam ini juga sekaligus acara roahan kita menyambut Ramadan. Kirim doa buat para almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita, guru, keluarga, terkhusus segenap almarhumin wal marhumat sahibul bait, yang kita yakini doa-doa kita semua disampaikan pahalanya untuk almarhumin dan almarhumat. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan dijadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, berhubung karena memang banyak guru-guru kita yang hadir,
Saya di sini nggak ceramah po, kurang sopan kalau saya ceramah. Kita kongko aja ini mah ya, ya karena mau puasa kita kongko aja dulu. Ngomongin khitan, khitan kalau kata orang kampung saya mah nyunatin, sama sini. Tapi kalau menurut ilmu fikih khitan itu adalah al khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi kita orang laki ada helmnya, kulitnya dikupas biar helm kita kelihatan klimis. Ngerti klimis? Melisnang itu bahasa Mandarin kok. Jadi khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Artinya apa? Karena anak kita laki beda sama perempuan. Kalau nyunatin laki namanya khitan, kalau nyunatin anak wadon namanya khifad. Jadi kalau nyunatin anak laki beda sama anak wadon. Kalau bocah wadon mah po dari masih kecil aja tuh habis 40 hari. Paling tetangga doang dibilangin, cing besok nyampe ya ke rumah ngapain, ngundang lo selamatan mau kerik tangan nyampein hari bocah ono mau nyunatin no. Tuh di kampung begitu dulu. Yang nyunatin kan kalau dulu nih di kampung saya namanya wajibun nyani, tuh yang nyunatin dukun beranak, tuh nyunatin dukun beranak bang yang nyunatin po. Nah dukun beranak tuh bawa pisau lepit, pisau lepit dibawa tuh, pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Jadi anak perempuan beda sama anak laki. Nah nyunatin anak laki merame-rame po, lo pakai ngundang bikin hajatan. Mulai corona aja begini hajatan nggak boleh, lo ngundang yang jauh yang dekat. Malamnya bikin maulid selamatan, malam mangkat, malam undangannya dangdutan. Jadi kampung saya begitu bang, hidup hajatan malam mangkat bikin ustaz diundang semuanya, maulid baca ceramah, malam undangannya dangdut. Secara ekonomis antara ustaz sama dangdut kemahalan dangdut. Ayo deh hitung-hitung. Udah dangdut belum main, kopi 3 ketel habis minum. Dangdut belum mainan nih, nasi 3 bakul habis umbat. Nah, Ustaz Kiai nyampe dari tadi rokok belum tuh, kan kopi belum. Tapi alhamdulillah ada teh. Artinya apa? Karena anak laki beda dengan anak perempuan. Ini di khitan tujuannya agar anak kita berani berkorban. Ada yang nanya orang luar Islam kagak sayang sama anak orang Islam. Orang anak bocah masih kecil udah disunatin kan sakit ngeluarin darah. Kenapa disunatinnya dari masih kecil? Pertama menurut ilmu kesehatan karena kulit kalau masih kecil masih empuk. Yang kedua agar pertumbuhan badannya tuh bocah biar bongsor. Bocah yang disunatin sama yang belum disunatin beda bang pertumbuhan badannya. Kalau udah disunatin lihat, karena disunatinya dari masih kecil kulit masih empuk. Karena perintah khitan itu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim, ketika menghadap kiblat lagi ibadah, datang suara ya Ibrahim tahhir nafsaka, Ibrahim sucikan dirimu. Sampai 3 kali suara ini datang, Nabi Ibrahim bingung, siapa ini? Apa setan? Apa bisikan malaikat? Ngadu kepada Allah, ya Rabb kenapa saya masih belum suci? Ternyata dibisikin nama malaikat, tuh ujung trompet lu belum dipotong. Ternyata dipotong juga. Zaman itu bu belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya pisau, gunting, cutter, belum nemu. Zaman itu adanya cuma kampak doang. Itu kampak bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim disunati nama malaikat bil qadum dengan kampak. Artinya apa? Umur zaman Nabi Ibrahim waktu itu umurnya 80 tahun. Bu Allah 80 tahun baru sunat. Kalau model kita udah pada kakal bang kulit nih. Maka tujuannya berani berkorban anak-anak kita supaya berani berkorban buat agamanya. Karena nih sekarang ngeri pak, anak-anak kita kalau nggak dibekalin ilmu agama, tantangan berat nih bocah-bocah model begini, ngeri. Diam bocah lu, bilangin tawa. Ya Allah. Karena salah satu pendidikan kita juga sebagai orang tua, kita kepengen anak-anak kita lebih bagus, lebih cakep, lebih hebat dari kita, bener Pok? Makanya orang-orang tua dulu pernah ngomong begitu tuh, mesen sama anak-anaknya, tong biarin baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, lu tetap sekolah. Begitu orang tua dulu mah. Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat.
Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Baba lu cuma jadi tamat SD, lu kudu sarjana. Orang tua dulu mesen begitu. Anak gua harus lebih baik dari gua. Tuh pikiran orang tua dulu. Maka orang dulu anaknya banyak kagak ngerasa susah. Semuanya bener, agamanya mantep. Padahal kita ngaji kayak apa, Pok? Saya ngerasain sendiri, Bang. Keluarga 13, Pok. Warga 13, saudara. 13. Semuanya perempuan, saya doang laki. Ngerasain masih zaman kayak apa orang tua dulu. Masya Allah, nasi sepiring berebut. Nasi sepiring berebut rame-rame. Asal makan lagi enak-enak ditepak amanya. Lu jangan habis-habisan lu. Tinggalin adek lu. Begitu. Sampai begitu, Bang. Orang dulu cuman kreatif. Nasinya sekepel, mengkudunya 3 bakul. Gua irisin tuh. Bener, orang tua dulu mah kreatif. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Sampai sekarang alhamdulillah hidup semua. Orang tua dulu mah luar biasa. Anak banyak kagak ngerasa susah. Kita sekarang kadang baru anak 2. Atu mati, tinggal atu. Atu mati lagi udah, mau bikin lagi udah kering. Nih, orang tua dulu luar biasa, Bang. Hidup semuanya. Maka punya anak banyak, jangan semuanya pinter. Tinggalin aja tuh yang bego. Bego tapi bener. Lah daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak jalan-jalan ke mall kagak mau tuh si bego. Dibeliin motor ninja kagak mau, bego. Maunya ngapain? Emang apa sih lu kagak mau, Neng? Dibeliin motor kagak mau. Saya mau nungguin emak aja di rumah. Kalau diperintah-perintah emak mah saya mau ke warung, saya mau baru tuh. Tuh anak bego tapi bener. Emaknya sakit perut dibawain balsem. Emak sakit perut, Mak, dibawain balsem semua perut emaknya. Sampai ke belakang-belakang emaknya sampai kepanasan, Pok. Emaknya sampai teriak, panas, Neng, panas, Neng, panas. Emak kepanasan. Iya, diambilin payung sama dia. Wah, bego. Tapi bener. Tapi lihat emaknya lagi sekarat, udah detik-detik mau wafat. Ya Allah, si bego yang bisa ilmu agama, ngerti, paham, ngaji, daripada yang pintar di mana-mana, punya titel dokter, profesor, SH, MM, BA, rumah sekolahnya di rumah di mana, di sono, di luar negeri, S1 banyak semua. Pulang emak lagi sekarat nggak bisa ngaji, kan malu. Semuanya kita, Bang, pengen meninggal dunia lagi sekaratul maut di ngajiin. Nggak ada pengennya kita dinyanyiin. Kali kita punya anak artis suaranya enak, albumnya meledak, ngomong kita mesen sebelum mati, Neng, lu kan suara lu enak, Neng, kalau nyanyi, Neng. Ntar kalau emak lagi sekarat, lu nyanyiin aja yang 3 lagu. Lagu Sambalado, Juragan Empang. Nggak ada. Semuanya kita pengen di ngajiin. Yang bego baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Coba yang pinter, Pok, nggak bisa. Pinter doang kagak, nggak bener, Mak. Disuruh paksa, udah ngaji malu lagi sekarat tuh, nggak bisa gua, udah baca, akhirnya kepaksa baca Yasin pakai terjemah. Yasin tulisan pakai bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, Yasin, A nya banyak, I nya banyak. Dia ikutin bacaan, Yasin, Yasin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati tuh. Emaknya sampai mendelik, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali. Nih, kenapa, Bang? Karena pendidikan buat anak-anak kita perlu. Hakul walid liwaladihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, bocah dikasih nama yang cakep. Kewajiban orang tua. Kapan sunahnya ngasih nama? Umur 7 hari kalian diakekahin, bener. Kasih nama yang cakep, namain anak dari nama-nama Nabi, tafaulan, tabarukan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena makna daripada nama itu doa. Semua kita pengen punya anak yang benar, anak dengan nama-nama Islami, ada doanya. Namain anak yang bagus. Yang orang dulu namain asal anak kena aja orang dulu begitu, Bang. Namain anak Bokor, Pengki. Bener, di kampung saya tetangga lucu banget, yang satu namanya Buang, tetangga sebelah namanya Pungut. Orang dulu ngasih nama sesuai ajaran agama kita. Nama yang cakep tujuannya doa. Dari nama Nabi boleh, Ustaz? Lah boleh. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, kan cakep. Kurang ngetren, Pak Ustaz, nama-nama Nabi, Mak.
Zaman sekarang mah kudu nama-nama malaikat kali boleh. Lah boleh. Rocky, Atid, Malik, Ridwan bagus. Jangan Israel. Serem. Dulu aki-aki bang punya cucu namanya Israel, lagi sekarat cucunya nengokin. Lah dicolek kong Israel mau nyampe ini nengokin lah. Ditambah kelenger, jangan. Ini ngasih nama yang cakep, tujuan doa. Orang-orang sekarang pada sok belagu, lahir anaknya sesuai lahirnya dinamain. Lahir Januari yang main Januar, Februari Febri, Maret Mary, duitnya cekak Marto. Ya Allah, lahir Desember Desi, November Nopi, musim rambutan Siti rambut ini. Ngomongin anak lagi nggak punya duit parah tuh, Siti Prihatini, prihatin banget. Ngasih nama tujuannya doa. Ustaz, anak saya namain dari nama-nama di Quran boleh? Lah boleh, cuma nama artinya yang benar. Namain anak Tony boleh Ustaz? Tony emang ada di Quran? Ada Pak Ustaz Tony, cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu ada. Lu lampangan setan. Nyanyi enak kok kita, anak kita namain anak yang bagus sesuai lahir kondisi kita sekarang. Anak-anak kita Masya Allah, itu kewajiban orang tua. Yang kedua, orang tua berkewajiban apa? Ayu addibahu, dididik anak kita dengan pendidikan agama. Ini yang penting. Saya ingat almarhum wal magfurlah guru saya Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau bilang nanam padi rumput ngikut. Lu coba tanam rumput, padi bakal luput. Artinya tanam ilmu agama, insya Allah dunia ngikut. Orang punya ilmu bang, di mana aja orang punya ilmu, ditaruh hidup. Ibarat kangkung, dicacak-cacak itu kangkung, dilemparin ke kali, mentog, hidup tuh kangkung. Kenapa? Karena orang punya ilmu. Anak tanamin agama dulu, masukin madrasah ke TK TPA, baca Quran biar bisa, anterin guru lekar, siapin bulanannya, mingguannya buat anak-anak kita, buat gurunya, bayaran lah, jangan dikit-dikit ilah ilallah bayar uang minyak. Neng bayarin neng uang minyak. Emang yang ngajar petromak pakai uang minyak. Bundaran sekolah dianterin orang-orang modern sekarang, anak ke sekolah bayarannya berapa Pak Guru? SPP-nya saya bayar semua, seragam saya bayar, buku-buku, tas baru, topi baru, patu baru, semuanya baru. Gilir ngaji lekar sama ustaz di kampung, datang kayak kebo, pulang kayak kebo tuh bocah. Tahu-tahu udah banyak aja anak siapa ini ngajarin kita, ngarepin malam Senin, malam Minggu kan pere bang. Malam Sabtu udah ngomong, anak-anak besok jangan lupa bayaran ya, yang gede cobaan, yang kecil goceng. Ditungguin kita malam Senin, udah girang banget bang. Hujan, lo kagak ada yang nyampe, hujan. Coba sekolah biar hujan juga dateng, lain sama ngaji. Hujan mah kagak dateng ada yang rajin banget, bertiga doang. Itu kita ajarin geblek banget. Yang satu dinyender, yang ngiler. Yang satu mau nanya. Bocah sekarang apalagi bang, emang kreatif, apa namanya, kritis nanya mulu. Yang kagak aja tanya. Kita ceramah jadi protes, anak-anak siapa orang nyantunin anak yatim, kemudian ngusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bu cendetuk Ustaz nanya dong, kalau yatimnya botak bagaimana? Ada aja yang tanya begitu. Yang bocah bang kritis sekarang. Yang kagak yang masuk sama akal dia aja ikutin. Makanya akalnya diisi, kurikulum pendidikan kita di Indonesia diisi otaknya doang anak kita biar pinter, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Bahkan ada wacana pendidikan agama di sekolah umum akan dihapus. Ini kita enak banget. Lihat anak-anak kita sekolah, lihat Pak, jujur aja kenapa sih bocah masih banyak tawuran, masih banyak pada buat celurit, bawa samurai, tawuran di pinggir jalan, janjian di mana-mana sama temennya lain. Kagak, agamanya kosong di sekolahan, imannya dangkal. Tapi madrasah, TK, TPA, pondok pesantren, saya nggak pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug, nggak ada. Maka pemerintah jangan pandang sebelah mata. Madrasah itu lebih baik, madrasah lebih baik, seharusnya begitu. Ini jangan cuma sekedar program doang ya bang. Anak kita agamanya biar mantep, akidah biar kuat, imannya luar biasa. Anak-anak kita dijajah, zamannya beda dulu sama sekarang. Dulu mah orang tua galak tegas po. Zaman saya masih kecil orang tua galak banget, paling babak di rumah. Nonton layar tancap aja susah. Galak bener orang tua, masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak orang dulu.
Nggak berani. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak, emak, bapak semuanya siang malam pakai HP. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. TV siang malam nonstop. Jujur aja bang, engkong ngomong, lu jangan sering-sering nonton TV. Kata engkong, TV artinya tipu, makanya lu bertipu-tipu mulu sama TV. Udah berapa kali sering banget kita ditipu sama TV. Boleh sekarang mama nih lagi terpesona ketipu gara-gara 7:30 RCTI, ya gak? Ikatan Cinta. Iya, si Masal sama si Andin. Dua ilaha illallah bang. Kalau udah 7:30 laki lupa udah tuh perempuan. Bener resep banget emang po. Mulanya si Al kurang demen sama si Andin, kurang. Emang awalnya kurang demen karena dia kan lagi acting doang kan gitu. Lama-lama si Andin ini emang rada perek dia sama lakinya. Iya, dia rayu-rayu, diperhatian. Ya pokoknya lama-lama kan kebuka tuh hatinya si Mas Al. Akhirnya dia perhatian, sayang buat sama si Andin. Cuman yang jahat sama si dia berdua banyak banget po. Ada aja pengen misahin saudara. Iya, dia no, kata dia. Emang dia orang no. Dulu kita nonton si Unyil aja bang. Unyil tuh pendidikan buat kita nonton Unyil. Si Unyil mau dipalakin sama Pak Oga. Bener kan? Ada Pak Raden yang nasihatin, nggak boleh begini. Cakep padahal film cemen. Ada nilai pendidikannya. Sekarang masya Allah pak. Banyak netizen yang komen, Ustaznya ceramah kayak nyanyi begitu, ngapa emang? Iya, banyak yang pada kesal kok jelek sama netizen kan begitu ngomong, maha benar netizen dengan segala komentarnya, begitu. Apa aja dikata dia, Ustaz begitu ceramah, biagen emang apa? Ya salah ngundang lah Ustaz, salahin tuan rumah. Ngapa aja berani ngundang Ustaz PA begini nggak? Ya, tapi alhamdulillah kita biar tadi saya di PA kata PA, empok pada tawa. Nggak apa-apa, berarti kan sama-sama PA. Ngumpul nawain orang PA. Berarti kita PA berjamaah ini bang. Iya, masya Allah. Ini pakai prinsip, orang mau ngomong apa juga antepin aja po. Yang penting bener ya. Emang kita nipu orang kagak. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Nih, masya Allah. Anak-anak kita aset buat kita. Kita pengen meninggal dunia, dapat pensiunan dari anak-anak kita. Pensiunan apa? Pensiunan pahala. Jujur zamannya udah beda bang. Dulu kita nonton layar tancap susah, TV hitam putih, nontonnya film Batman doang. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman karena tontonan Batman. Itu udah pasti. Kenapa? Karena sifat anak kita hobbit taklif, seneng niru. Itu sifat anak-anak. Yang dia lihat, yang dia tonton pengen dia tiru. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, kau idolaku dulu. Sekarang udah bukan itu lagi po. Tontonannya boy band, grup band, macem-macem. Pendangkalan akidah anak kita luar biasa. Tantangan anak kita berat. Zaman udah beda. Maka kita orang tua harus jadi filter. Sekarang baru kerasa nih orang tua bagaimana rasanya ngajarin anak gara-gara sekolah offline, online ya po. Semuanya pada ngeluh orang tua, ya Allah susah amat bocah suruh belajarnya. Gurunya bagaimana di sekolah, lihat, oh ternyata capek juga jadi guru, oh ternyata pegel juga jadi guru. Sekarang kita baru kerasa. Ini gara-gara corona begini setahun lebih po. Kemarin habis ulang tahun dia. Sial dangkalan bener gara-gara dia. Dari bulan Maret kemarin, tahun lalu gue lo acara semuanya batal semua. Ustadz kena lockdown. Mana mulangin panjer kita? Lah panitia sekarang agak mau tahu panjer udah masuk agak datang udah batal. Pulangin Pak Ustadz, kita pulangin. Kita begitu, makanya kita tarif aja udah, ayo dong, malu tarif, kagak tahu mau ditarif dia. Nggak boleh sebenarnya begitu. Ya nggak, nanya aja Ustadz budgetnya berapa sih lah, pakai nanya, lu yang paham aja. Coba kalau kita budgetin po 15 juta umpama ngundang, kira-kira bagus nggak? Kagak bagus image-nya. Pakai nanya begitu, Ustadz kira-kira berapa ya? Saya mau budgetnya Ustadz berapa ya? Nanya begitu. Lu gue tanya nyiapin berapa? Ada segini Pak Ustadz, lu tambahin dikit, begitu. Namanya kan ada ya bang. Lah iya. Coba kalau kita ditanya begitu, siapapun kiai, ulama, penceramah, mubalek ditanya begitu bang, berat jawabnya.
Lah berat. Ustaz budgetnya berapa sih? Pasti berat, bener. Kita balik lagi tanya sama dia, lu mau ngasih berapa, siapin segini Ustaz. Ya udah lu tambahin dikit buat supir gua, kan cakep begitu lah. Kemahal Pak Ustaz, begitu ngomong. Tadi lu nanya. Artinya apa? Jangan begitu. Ustaz itu usaha tanpa dana, berkah. Loh iya, luar biasa Bu, masya Allah. Punya anak kan pinter agama, enak, insya Allah aman. Kita dapat pensiunan pahala, didik pendidikan agama dulu. Enggak semuanya harus jadi ustadz, kiai, enggak. Yang penting agama sudah tertanam dulu, agamanya mantap, imannya mantap, akidahnya mantap. Gede jadi apa lo tong? Tergantung kita yang mengarahkan. Ustadz, anak saya bakatnya masih kecil, obeng udah bakal main, montir, sekolahin, otomotif. Ntar jadi montir yang beriman, ngerti agama. Agama udah tertanam duluan. Anak saya masih kecil mainnya kapal-kapalan mulu, Ustadz, pilot. Udah gede jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Kalau main tembak-tembakan mulu, Ustaz, abri polisi. Selalu jadi abri polisi yang beriman, ngerti agama. Agamanya mantap, akidahnya kuat. Insya Allah enggak begitu. Polisi yang beriman, ngerti agama, paham. Abri TNI yang beriman, ngerti agama. Insya Allah dekat sama ulama, enggak musuhin ulama. Alhamdulillah. Itu anak saya dari masih kecil lain, Ustaz nih. Main kapal-kapalan, pilot kali. Kalau tembak-tembakan abri, kalau masih kecil korengan mulu bagaimana, Ustaz? Dokter. Insya Allah jadi dokter yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Anak-anak kita tantangannya lebih berat dari kita, yakin dah. Makanya saya titip sama ibu sama bapak, orang tua, ma fil aba fil abna. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapak kalong, anak insya Allah kampret. Lah bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Jangan diharap anak kita doyan ke masjid kalau bapaknya kagak kedoyan masjid. Bener? Jangan diharap anak kita doyan ngaji kalau emak bapaknya nggak doyan ngaji. Apalagi ibu yang lebih dekat sama anak, yang lebih telaten ngurusin anak, emak yang lahirin. Soalnya punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa, Pok? Emak. Bapak-bapak mah kagak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bapak. Kurang telaten. Tapi emak luar biasa. Anaknya sakit aja, anak sakit pakai ngomong, ya Allah tong, lu jangan sakit apa, biarin malu yang sakit. Sampai segitunya. Tuh emak luar biasa. Lagi enak-enak makan, anaknya bangun, ditinggal makanannya, langsung tuh dibersihin. Ya Allah anak gua dibersihin dulu tuh, cebokin, habis cebok langsung lanjutin makan lagi. Enggak pakai cuci tangan lagi, udah. Langsung aja deh sambal kuning campur situ sama dia, dicogrok. Ya Allah Pok, tuh emak luar biasa. Perjuangan emak lebih dekat sama anak. Kondangan bos lampe, tas kecil, fungsinya banyak. Ada kue talam, nganggur comot, kue pepe masukin, buat siapa? Anak. Emak tuh luar biasa. Nggak ada bang di mana-mana ayam jagung giring anak, nggak ada. Yang jaga apa? Ayam jagung enggak giring anak. Emak lebih dekat sama anak. Kita sebagai orang tua sekarang udah jadi orang tua, dulu masih anak-anak, sekarang jadi orang tua, baru kerasa tuh orang tua mikir ngomong begini, lu bakal ngerasain ntar. Lu aja belum berasa sekarang, ntar lu kalau udah jadi orang tua rasanya bagaimana jadi orang tua. Bener. Apa-apa orang tua buat anak, bener kan bang? Ini kita bahas rohani, bakti sama orang tua. Dikit-dikit orang tua buat anak, beli tanah buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Bener? Jangan kesuruh nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Yang ada habis kita jual-jualin. Bener bang? Tuh masya Allah orang tua jasanya. Makanya emak nih kita meriang nih, meriang Pok, sakit panas dingin meriang nih, kita ngerintih. Yang enak nyebut nama emak, enak banget tuh kita ngerintih sambil ngomong ya emak, nya yang dicari. Jarang kita sakit ngerintih nyebut baba, jarang. Tapi emak luar biasa. Emak lebih dekat sama anak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses semua Pok? Anak banyak sukses tapi lupa sama orang tuanya. Bener? Banyak yang pada durhaka, nyari keramat kemana aja nyampe. Surga di luar dicari di mana-mana, tapi surga di rumah dilupain. Ziarah kemana aja nyewa bos, utang-utang dilakonin. Keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing.
ayam yang udah telok biar kapuran, bol-bol kita potongin. Bagaimana kita mau berkah sama orang tua? Nih, Masya Allah, sekarang kita jadi orang tua, anak luar biasa. Banyaknya anak kita satu karunia yang Allah kasih. Setiap kita berumah tangga ingin punya anak keturunan. Berapa banyak orang yang berumah tangga 15 tahun, 20 tahun nggak dikasih karunia, nggak dikasih keturunan, nggak dikasih anak. 15 tahun berumah tangga nggak punya anak. Baru nikah 2 minggu udah beranak. Kenapa tuh bang gitu? Iya. Kenapa? Karena memang beda. Kita kepengen anak-anak kita lebih dari kita, didik pendidikan agama, masukin ke madrasah, ilmu agamanya mantep, ngaji pikirin juga po, bajunya pakai yang bener, ngaji jangan sekolah doang dianterin, baju baru ini ngaji, ya Allah, baju koko kancing lain sebelah, bocah, peci udah buluk agak dibeliin, sendal jepit udah kipak dipakai. Ikro udah sobek, ikro nggak dibeli. Ini ikro berapa duit sih harganya ikro? Kagak dibeli, nih ganti. Jus ama sobek tengah, depan tengah sobek. Akhirnya ketemu bacaan alam taro, karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Ditanya pulang ngaji, lu ngaji apa sama guru neng? Ngaji 2 alam mak. 2 alam itu alam taro sama alam nasro. Ya Allah, po, kita kepengen anak-anak kita, ayo kita modalin. Biarin kita bakal susah sekarang, tapi lihat insya Allah anak yang dididik dengan pendidikan agama bukan hanya sekedar pinter, insya Allah anak yang soleh. Kenapa? Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum, bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya dia bikin ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyak kan, adanya bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusul lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter, akhirnya lama-lama kuburan engkong aja jual. Diomain sama temennya, kuburan engkong itu lu jual. Enggak, gua ngejual kuburan, gua jual tanahnya. Ya udah kuburannya lah, kuburannya ngikut, gua suruh kalau ngikut yang ngikut juga. Kan PA tuh bocah. Bangatan pinter jadi keblinger, sekolah S1, S2, S3 kebanyakan S, butek. Banyakan S jadi bebel kita, banyakan S lah beku. Jangan sok kita baru tibang S2, S3, jangan sok. S10 aja masih promo tuh Samsung. Iya. Masya Allah, maka dari itu anak-anak kita didik dengan pendidikan agama. Zaman beda bu, nih khitan merupakan pendidikan buat anak-anak kita, berani berkorban buat agamanya. Agamanya mantap, insya Allah aman anak-anak kita, amin. Akidahnya biar kuat, agamanya mantap. Nanti kita orang tua yang bakal nerima pensiunan pahala dari anak kita. Meninggal dunia anak yang soleh, anak yang soleha, doain kita. Maka malam ini pun sama, bikin acara roahan baktinya seorang anak sama orang tua yang udah nggak ada. Al-Maghfurlah Abu Yake Haji Nurul Anwar LC, beliau putra Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Belum lama beliau wafat. Beliau waktu ngajar bulanan di masjid saya, beliau cerita berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa orang tua yang udah nggak ada. Ini hari Minggu, besok Senin, terakhir kita besok datang ke ziarah ke kubur, menyambut Ramadan, roahan, penutupan di mana-mana. Bener bang? Orang datang pada nyekar ke TPU, datang ke pemakaman, ngapain dia? Mau ziarah, doain orang tua yang udah nggak ada. Bukan sekedar kembang doang kita bawa, kembang sampai 3 plastik gede, air mawar 3 ember dia bawa, dia siramin kuburan nyanya, emaknya begelagepan dan kubur, gua ampun. Kira-kirain doa kagak. Ngomong di kuburannya, Mbak besok nih habis lebaran saya mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Itu kalau mak bisa hidup dicekek itu bocah. Butuh doa orang-orang tua kita. Datang ziarah ke kuburnya, beri salam kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum. Kenapa? Karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum sono mayat Los Angeles Amerika kali. Tapi assalamualaikum, datang ke rumah teman saudara orang lain, datang ke rumah main silaturahim, assalamualaikum dong ucapin. Kenapa? Karena ada penghuninya di dalam. Yang di dalam kubur jawab waalaikumsalam. Dengar kita beri salam, cuman kita yang ziarah kagak dengar dia jawab salam. Kalau kata dengar kagak jadi bang kita ziarah.
Wah, baru assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut lu nyampe ji, waalaikumsalam. Langsung tuh surat Yasin habis kita lempar. Habis tasbih pada putus, sendal jepit pada mental, habis sudah lari ngibrit kita. Ya Allah, doa. Ini tanda bakti kita sama orang tua. Sekarang kenapa bang nih? Kita mau masuk Ramadan beruntung. Hitungan hari kita mau masuk Ramadan, penutupan di mana-mana taklim, pengajian menyambut kemuliaan Ramadan. Kita dengar di mana-mana marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Dengar begitu bang, ya Allah, hati kayak dirorot, air mata udah ngerujuk aja. Ngapa sedih? Kebayang kita, kebayang sama siapa? Ya Allah, tahun kemarin empok gua masih puasa bareng, tahun ini udah nggak puasa bareng sama gua. Tahun kemarin temen gua masih buka puasa bareng sama gua, tahun ini udah nggak. Tahun kemarin masih terawih bareng sama gua, tetangga gua udah nggak terawih bareng malah tahun ini. Kenapa? Kita keingetan semuanya. Justru ini bulan roa, arwah. Bulan roa asal katakan dari kata arwah, ngeroahin. Rasulullah masuk bulan Syaban, angkat tangan beliau di pemakaman Baqi, doa, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan, ya Rabb, jadikan kubur mereka menjadi taman surgamu ya Rabb. Doa itu. Maka kita kepengen semuanya masuk Ramadan ini rawahan, haul, baktinya seorang anak kepada orang tua. Doain bukan hanya almarhumin wal marhumat yang kita doain malam ini, keluarga besar Bang Nasrullah, tapi kita, emak bapak kita yang udah enggak, dapat kecipratan doa malam ini, dapat cipratan pahala. Jangan harap kita bang mati didoain sama anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua. Makanya orang meninggal dunia istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 14 hari, 100 hari bikin haul, itu kan tradisi doain orang meninggal. Padahal mah setiap detik kita boleh doain orang yang udah nggak ada, karena memang lagi ditunggu sama mereka. Ini orang-orang tua, makanya jangan kecil hati, anak cucu mantu bikin malam ini kumpul semuanya, bikin haul, bikin rohan, pada patungan semua, rapat jauh-jauh hari keluarga, musyawarah, anak pertama kumpul sama anak bontot. Bagaimana ini kita musyawarah nih haul, ya udah kira-kira kapan? Ya udah kalian aja nyunatin bocah tuh, ya syukuran tuh. Anak yang kedua ya udah lu bantuin apaan? Ya udah gua bagian catering dah nggak apa-apa. Makanan nasi bok gua. Ya udah anak yang ketiga sound system tenda bagaimana? Udah urusan gua bagian tuh. Ya anak yang bontot ngomong, terus bagaimana ini saya bang? Dengan corona kerja kagak kerja, saya gajian belum. Ya udah biarin dah saya bang bantuin. Gelarin tikar juga nggak apa-apa tuh. Yang gelarin tikar dapat pahala juga, alhamdulillah. Tuh anak, bagaimana kira-kira kita undang Tile? Ya udah bener, gue setuju banget, Tile aja udah. Tuh, setuju doang lo. Siapa ini yang tanggung jawab buat amplopnya? Tuh, ini lagi musyawarah bang, musyawarah ini kan keluarga lagi musyawarah. Umpama ini lagi musyawarah, udah biarin gue nanggung, dia mah galing gue ceban gitu. Tuh kata saudara yang lain, kata saudara yang lain. Ini mah contoh doang bang, lo kesel banget contoh doang ini. Nih semuanya. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin semua dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Yakin bang, ngurusin orang tua nggak ada ruginya. Yang kedua, bermanfaat apa kita kumpul rohan malam ini? Berkumpul manfaatnya buat kita yang datang. Ini kita yang datang semuanya diingetin kembali, iya yang kita doain malam ini almarhumin wal marhumat, kita bakal nyusul nanti sama seperti yang dialami almarhum. Diingetin akan kematian. Nggak semuanya orang mau hebat kagak, semuanya mati. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, engkong saya ngomong, tong jangan sok jadi orang, manusia mah umurnya nggak banyak. Tuh kata engkong, manusia umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Itu orang tua dulu ngomongnya. Kalau nggak Rebo Kamis. Iya juga, bener juga orang tua omongannya. Yang namanya yang dekat sama kita tong bukannya orang lain, bukan saudara, bukan. Yang dekat banget sama kita kematian, kata dia. Asal kita napas keluar kagak masuk lagi, habis sudah. Keluar napas enggak masuk lagi, habis segitu doang tong hidup. Iya juga. Kenapa? Ingat kita sama kematian. Manusia emang gak ada yang jago bang, jangan so jago. Yang jago mah ayam. Manusia nggak ada yang super mah mie.
Biar hebat banget juga kita tetap mati, anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati. Apalagi anti air. Wah, ada orang anti air yang gak kena air wudhu, anti air, mati juga dia. Masya Allah, semua kita diingatkan akan kematian. Yang ketiga, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang dihaulkan, buat orang yang malam ini kita roahin, ngirimin doa buat mereka, senang kuburnya dijadikan taman surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang meninggal dunia pengen ntar kita mau meninggal dunia masih dalam kubur enak bang. Kenapa? Karena udah banyak poin. Makanya orang mati disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini kadang-kadang di kampung salah baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi wa inna ilaihi disebut. Lihat orang mati rajiun, artinya apa? Pulang. Ngomongin pulang semua juga enak. Kalau bicara pulang bang, hakikatnya pulang enak. Dulu kita sekolah, masih zaman sekolah nih, ada guru yang galak banget, pelajarannya kita gedeg, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak boleh pulang karena gurunya nggak datang. Gue girang banget kita pulang, lompat dari atas meja ke jendela buat tas, boleh. Kenapa? Karena boleh pulang. Pulang enak benernya. Lebaran pulang mudik nggak dikasih sekarang. Sebenarnya pulang mudik enak, kebayang suasana lebaran di kampung, ketemu sama keluarga besar. Kenapa pulang enak? Karena pengen ketemu sama saudara. Dibela-belain naik bus habis tiketnya, kereta habis tiketnya, naik motor Mio. Bu Allah, Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes. Nyampe ke Tegal. Kenapa? Pengen ketemu sama keluarga. Alhamdulillah. Tuh pulang sebenarnya enak. Setelah kita acara di rumah Bang Nasrullah malam ini, kita bakal pulang kemana? Ke rumah kita masing-masing. Enak gak? Lo enak, bawa besek enak. Pulang itu sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Pangkalan Jati, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak bang? Nah lu, nah ini dia. Main kata enak, takut besok. Kenapa belum enak bang? Belum apa sih namanya, lidah nih belum enak. Kalau ngomong enak, lempengan itu tuh masih berat ngomong enak. Kenapa? Masih ganjel di hati. Apa ganjelnya? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Kalau udah bekal cukup, enak kita ibadah. Pindah pulang bawa bekal yang baik, yang banyak. Masuk ke dalam kubur dipanggil sama malaikat. Orang yang suka berbuat amal soleh masuk ke kuburan bang, malaikat munkar nakir enggak serem-serem mukanya dia mah, malah kayak temen kita diajak kongkok di situ. Assalamualaikum, lo baru nyampe ji tuh. Enak, sehat, alhamdulillah sehat malaikat. Lo mau ngopi nggak? Ngopi tuh, tawarin ngopi kita. Masih gimana kabar Pangkalan Jati? Masih PSBB? Udah enggak kali. Nah, emang lu kagak tahu? Kagak, saya udah mati kemari. Iya. Sekarang gue tanya dulu ya, jawab nih ya. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, mana gampang banget lu, lancar banget udah. Yaudah dah, gue kagak tanya lagi tuh. Alhamdulillah. Ditemenin sama perempuan, bu ilah bang, perempuan, bu ilah tinggi putih. Tangannya bekok batang waru, betisah bunting padi. Dua matanya aja, biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak di 5 dibelah 4. Kalau di 5 dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer agak resep. Nanya kita bingung, man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa anda? Orang cakep banget nih. Saya nggak pernah ngeliat di dunia orang cakep anda. Orang itu pun menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang nggak pernah ibadah, wah nggak pernah beramal soleh, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gedeg, duit banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pokoknya anak yatim kejima 17 setan. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa po bisa kecil begitu? Karena dicekekin mulu sama dia. Nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh. Masuk dalam kubur, munkar nakir duluan nanya. Nah ini dia, gue lagi tungguin emang. Nyampe juga lu ya. Tuh kata munkar nakir. Wah ditanya, kata munkar nakir, Kar, lu nanya duluan. Siap Kir.
Bodoh mau CS-nya. Nakir munkar nailuan. Marabuka agak nyaut. Nakir nanya, ngapa itu dia? Agak nyaut kir. Gantian, gue nanya. Yaudah siap. Marabuka agak nyaut juga. Diem aja. Kata nakir, lu udah gantian. Lu sekarang pergi ambil pentungan. Pentungan apaan? Udah, sono pentungan kita. Gue gede itu bawa kemari. Siap. OTW. Begitu kata nakir. Ditanya agak nyaut-nyaut. Gue hajar. Ceger sendi-sendinya mental. Kulit copot bang. Tulang mental nih. Tulang mental. Tulang mental. Tulang mental. Kulit copot nih. Kulit copot. Baru teriak tuh dia ngerasa nyesel. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa? Ke Pangkalan Janti. Bentar ya bentar. Mau ngaji sama sembahyang, sama ibadah, sama sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin, budak lu gue tandain. Nah ini nih dia nih. Ini yang kemarin korupsi bansos, muka lu gue nih ketemu juga lu sama gue di sini ya. Rumah-rumahnya lu juga yang nurunin baleho nih, tuh dikenalin. Naudzubillah min dzalik. Ih serem. Naudzubillah min. Maka kita kepengen kubur kita nanti menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surganya Allah. Jangan sampai kubur kita menjadi hufratan min hufarin nar, jadi jurang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini haul, ini rawahan mengingatkan kita kembali. Ini bulan Syaban penghujung, dalam hitungan hari insyaallah menurut hitung-hitungan ya enggak informasi, tapi sambil menunggu sidang itsbat dari pemerintah ya enggak, Kementerian Agama, insyaallah kemungkinan besar kita puasa hari Selasa, insyaallah malam Selasanya kita udah melaksanakan tarawih ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Persiapan kita 3 bulan kok pengen dapetin Idul Fitri. Apa persiapannya? Dari bulan Rajab Syahrullahil Asam, bulan Rajab bulannya Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, pertikaian di antara kita. Bulan perdamaian. Dalam rangka apa? Litathiril badan, suciin badan kita. Makanya jangan ada kontak fisik, ribut di antara sesama kita. Yang kedua, masuk bulan Syaban, litathiril qalbi, mensucikan hati kita. Hati biar bersih. Karena sering kena penyakit hati. Hati kita sering diserang penyakit-penyakit hati. Macam-macam penyakit hati bang. Ada yang namanya degig, ngurad, hatinya beruit, seneng ngeliat orang susah, susah ngeliat orang seneng. Bener bu? Ini kita buang semuanya penyakit hati. Masuk lagi kita bulan Ramadan. Nih dalam rangka litathiri ruh, mensucikan ruh kita, jiwa kita bersih. Sehingga keluar Ramadan, badan bersih, hati bersih, jiwa kita bersih. Kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Insyaallah kita keluar Ramadan dapat Idul Fitri, bukan dapat lebaran doang. Lebaran mah milik nasional, siapa juga boleh. Ustaz dia kan juga nggak pernah terawih itu, boleh ngikut lebaran? Lah boleh, dibang terawih. Nggak terawih mah boleh, dibang lebaran doang. Nggak pernah puasa saya lihat Pak Ustadz itu. Memang apa? Dia kan orang Islam. Ya barangkali belum balik, mengaji kagak puasa, antepin. Kan syaratnya balik. Tar anak udah 3 masih belum balik. Sakit kali, orang sakit kagak puasa nggak apa-apa, orang kagak mampu. Sehat Ustadz, sakit badannya keker gemuk. Ya berarti gila. Nggak ada akalnya. Kan syaratnya harus berakal. Iya bang ya. Biar orang kagak puasa mah ngikut lebaran juga nggak apa-apa. Bahkan yang kagak puasa, yang kagak terawih, getolan dia lebarannya bang. Bu, ilah lu pakai lebaran kurang seminggu pakai ngomong ya Allah kagak kerasa ya, tahu-tahu udah lebaran besok. Pakai ngomong kagak kerasa. Lalu kagak puasa ya kagak berasa. Ya kita yang puasa mulu kan berasa banget bang. Mulai puasa pertama, bu, ilah udah godaan banyak banget tuh. Jam 3 sore udah oleng udah kita mulain. Wah jam 3 sore kalau puasa pertama oleng udah datang ke dapur ngiat salek kayak sirup marjan kita lihat. Kita bayangin kayak sirup marjan itu sanleng. Iya, ada kecoa di pinggir pintu, lihat lah kayak korma nih kecoa kayak korma. Udah oleng udah kita godaan. Ya enggak, dia yang kagak puasa pakai ngomong begitu. Agak berasa ya seminggu lagi lebaran, buseng lalu kagak puasa. Iya, Masya Allah kita semua pengen dapetin Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kayak bayi lagi kita.
Bayi baru lahir dosanya nggak ada. Kita pengen keluar Ramadan dosa kita hapus semuanya, amin. Kayak bayi lagi, bayi makanya dicium kapan aja enak karena dosanya nggak ada. Siang malam sore tengah hari kita cium masih wangi, mulutnya kita cium orok masih wangi karena dosanya nggak ada. Coba tengah hari nyium aki-aki po, wah beda rasanya. Wow, sepet rasanya sepet nih bu. Ya coba bayi baru lahir dosanya nggak ada kan rezekinya lancar. Tetangga ada yang datang nengokin, ada yang bawain baby set, bawain bedak Asen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, bawain angkin, ayunan, ada yang bawain rengginang. Udah pada giginya, rengginang dimakan emaknya itu. Karena giginya nggak ada bayi. Kenapa emak bisa kan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Deh, ngomongin dosa ini bang. Bayi kagak ada dosanya bayi. Karena saking dosanya kagak ada, semua pada datang bawain makanan termasuk rengginang. Rengginang dimakan emaknya lah, nggak mungkin nama bayi karena nggak ada giginya. Tuh kenapa rengginang dimakan emaknya? Berkah dari anak bayi yang belum punya dosa. Masih gigi lagi. Udah 2 kali kata dosa, tadi kan dosa po. Ngapa ke gigi? Dia dosa sama gigi dah. Kemana kagak ngalah dia. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Masuk Ramadan badan kita Allah kasih sehat walafiat, lahir batin sehat, rezeki yang banyak dikasih oleh Allah. Allah berikan kekuatan kesabaran kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, qiyamul lail dan ibadah Ramadan lainnya sehingga kita keluar Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan anak-anak kita doain yang lagi pada belajar, Allah berikan sehat, panjang umur, berkah dalam belajar, Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Terkhusus putra dari Bang Nasrullah, Ananda Abbad Rabbani dan Razan Rabbani, mudah-mudahan nih keduanya senantiasa menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu hadirat, bapak hadirin jamaah, mohon maaf ini aja barangkali karena malam banyak guru-guru kita yang tua yang sepuh ya, ini aja. Karena juga saya juga belum makan, ini aja ya siapin. Nasrullah lapar banget tadi baru nyampe, tawarin kayak makan kagak gitu. Kasih kopi doang, blebek perut lapar. Nah ini aja dah. Doa, ntar doa, jangan pulang dulu bang, doa dulu. Habis doa kita langsung makan karena memang doanya doa makan. Itu aja dari saya. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan ya. Ya kapan-kapan ya kalau pengen ngundang lagi ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan, ini aja. Ini ya. Dah guru Fauzan maafin ini ya. Ya bukan ngguruin ini kayak Buya ini duduk begini ceramah. Ya padahal emang lagi pegel banget kok. Ini kayak orang nanya itu yang sunat dia apa siapa orang? Kayak pesantren sunat kita di sini tuh duduk pakai serebet. Dulu kan duduk di Lumpang ya, sunatin di Lumpang lu bang. Iya di Madinah Kendi dingin banget gue lah bius itu. Udah pegel banget dah, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza, kami haturkan terima kasih kepada penceramah kita Ad-Da'i ilallah Kiai Haj Nur Fadilah yang telah menyampaikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita sekalian, mudah-mudahan dapat kita petik manfaatnya. Hadirin jamaah sekalian, tibalah kita di penghujung acara yaitu doa penutup. Yang pertama dimohon kepada Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Ridwan untuk menutup acara ini dengan doa yang pertama, dan yang terakhir Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar wa ilaihima falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil wa balligh thawab jami' ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma astaghfarnahu wa ma hallalnahu wa ma sabbahnahu wa ma sallainahu ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadhihi sa'ah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan wa taqabbalah nuhdiha wa naqaddimuha ila hadrati nabiyina wa habibina syafi'ana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa thumma ila arwahil arba'atil a'immatul mujtahidin jamil a'immatur rasyidin wal awliya wasyuhada was salihin wal qurra wal mufassirin wal fuqaha wal muhadditsin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan ila ruh sultanil awliya al qutub al bassam sayyidina Syekh Abdul Qadir al Jailani baghdad wa jami' auladi wa thumma ila arwahi masyayikhina mu'allimina fid din wa li asatidatina ajma'in khususan ila ruh ummina al-ustadz al-hajjah maisarah bint Haji Tabri wa ila ruh guru Saprin bin Raisin wa guru Muhammad Tahir Jaman guru Marzuki bin Mirsad wa guru Abdul Majid Bajan wa Syekh Salim bin Abdullah bin Sumairah Hadrami sahib Safina Pangeran Ahmad Jakarta Pangeran Jakarta Uradin Syekh Syarif wa Pangeran Mayor Blongsong Kyai Haji Hasbiullah bin Malim Garakandir wa Kyai Haji Malim Garakandir wa Kyai Haji Ahmad Mursyidi bin Kyai Haji Maisin wa Kyai Haji Munzir Tamam bin Kyai Haji Maisin wa Kyai Haji Maisin wa Abu ya Kyai Haji Ahmad Zaidi Muhajir wa Kyai Haji Abdul Ghafur bin Guru Marzuki wa Kyai Haji Muhammad Bakri bin Guru Marzuki wa Kyai Haji Abdul Mu'ti bin Guru Marzuki wa Kyai Haji Abdullah Syafi'i Jatiwaringin wa Kyai Haji Nur Ali Bekasi wa Kyai Haji Nur Anwar bin Kyai Haji Nur Ali wa thumma ila ruh al-malim Kyai Haji Abdul Jawad bin Haji Dasuki wal Haji Dasuki bin Raisin wal Haji Sa'ana bin Atib wal mu'alim Abu ya Kyai Haji Sabin Amsir bin Amsir Naiman wal mu'alim Kyai Haji Muhammad Radi Saleh mu'alim Kyai Haji Muhammad Syafi'i Hadami bin Saleh Raidi wa Kyai Haji Abdul Samad bin Haji Salih wa Kyai wal Haji Sa'ali bin Sainin wa Kyai Haji Abdul Mujib bin Guru Saprin wa Kyai Haji Jamaluddin bin Guru Saprin wal Ustadz Muhammad Zan Guru Saprin wal Ustadz Haji Mursali bin Haji Ramli wa Kyai Haji Ahmad Tabak bin Haji Saibi wa Kyai Haji Ahmad bin Haji Saibi Kyai Haji Muhammad Abid bin Haji Ahmad wa Kyai Haji Ahmad Salim Basalamah bin Abdul Qadir Basalamah wa Kyai Haji Nawawi Has Haji Sabil Rasyad wa thumma ila ruki Haji Muhammad Tawam Anwar Tambun Bekasi wa Kyai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari Bekasi wa Kyai Haji Ali Sarigina wa Kyai Haji Muhdis Laman Yogyakarta wa Sulihu Furih wa Kyai Haji Ali Musafa Yaqub wa Kyai Haji Ahmad Hashim Bazari wa Kyai Haji Abdurrahman Nawi wa Kyai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski wa akhirna Ustadz Rizki Zulkarnain wa Sulihim Ibrahim wa thumma ila ruh ila hadrati Syekh Hashim Asyari wa jami' wa walidayhi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il muntasimin ilaihi wa jami' karamat Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Turki Ma'asis Ma'as Sulaimaniyah wa usulihi wa furhi wa thumma ila Habib Ja'far bin Husain bin Syekh Bakar bin Salim Tegal wa zawjatihi Syarifah Alwiyah binti Abdul Qadir Al-Attas wal Habib Muhammad bin Hasan bin Syekh Bakar bin Salim Kebang wa zawjatihi Syarifah Khadijah binti Sigab As-Sigab wal Habib Umar bin Ali bin Syekh Bakar bin Salim Abu Alamah Al-Makallah Hadramaut wa thumma ila Habib Umar bin Utsman bin Muhammad bin Hasan wal Habib Utsman bin Muhammad bin Ahmad wal Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Mufti wa walidayhi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi jamil muntasib ilaihi wal Habib Abu Bakar bin Alawi bin Abdullah Idrus wal Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad wa jami' karamatil abidin wa walidihim wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim jamil muntasib ilaihim wa thumma ila arwah wa thumma khususan ila ruh Haji Jamin bin Muhyiddin wa Muhyiddin bin Rusin wa Rusin bin Pulan wa ila ruh Ibu Sayyah binti Ongge wa ila Haji Kasan bin Muhyiddin wa ila Haji Taqi bin Muhyiddin wa ila Haji Halimah binti Muhyiddin wa ila Haji Khadijah binti Muhyiddin wa ila Haji Muhimah binti Muhyiddin wa ila Ibu Mahiyah binti Muhyiddin wa ila ruh Ibu Muhinah binti Muhyiddin wa ila Haji Ahmayani binti Si'an wa ila Haji Saimun bin Sainin wa ila Haji Harijah binti Abdullah wa ila Haji Rahmat bin Haji Jamin wa ila Mughni binti Saimun wa ila Haji Mursyid bin Saimun wa ila Haji Tafsir bin Saimun wa ila Bapak Mutih bin Saimun wa ila Haji Maimunah binti Saimun wa ila Haji Sumiyati binti Su'aib wa ila Ibu Ariyati binti Dulahairi bin Marta Sentana wa ila Ibu Katimah binti Kastaraja bin Pulan wa ila Dumiyati bin Haji Abdullah wa ila Maksum bin Haji Namat wa ila Siti Muslimah binti Nasrullah wa ila Haji Taufik bin Haji Syakur wa ila Haji Rasyada binti Haji Damat wa ila Haji Mahdar bin Haji Srimi
walur Haji Sadiyah binti Haji Kasan, walur Abdullah bin Adi, walur Tihama binti Fulan, walur Haji Asmat bin Baih, walur Haji Marzuki bin Haji Mahir, walur Haji Juriyah bin Nyaing, walur Haji Rahanah binti Haji Rashid, walur Herman Sutimin bin Mi'an, wa usulihim wa furahim, wa thumma ila arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amatikum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatalalu baina aydihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna wa iyyahum al-jannah ma'al aba wal awliya wal ummahat waj'alillahumma quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hafarin niran. Ya Rabbana bihaqqin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad wa bihaqqi ahli baitin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad nas'aluka Allahumma alla tu'adzibahum fi quburihim wa bifadlik wa judik wa karamik wa ihsanika bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa balligh wa haqqiq barakata jami'i ma qaranahu fi hadzal majlis hadhihi sa'ah khususan khassah lismil mubarak Abbad Rabbani wal ismil mubarak Razan Rabbani. Ij'alhuma min ayali salamah wa takarram alaihima bitulil umur fi ta'atihi wa rasulih wa munna alaihima bis-siha wal afiyah wa wafir huzuzahuma min al-ilmi an-nafi' wal hilmil wasi' wat taqwa war rizqil hissi wal ma'nawi wa hfazhuma min syarri zaman wa syarri ahli zaman waj'alhuma min ibadikas salihin al-muhtadin al-hadin waj'alhuma qurrata a'yun liwalidayhima wa li sayyidil mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Ramadan wa a'idna fihi 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa salatil arham wa nafaqatil ahli wal jiran fi khairin wa lutfin wa sihatin wa rizqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina al masyayikh waghfir warham ya rabb jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warhamhum rahmatan 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma wa abal khair wa abal ni'mah wa abal barakah wa abal jannah wa abal salamah suara dunya syara al akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul taj wal mirat wal barak wal alam dafil bala wal ba maradi wal alam ismuhu tahir mutahhar munar ismuhu maktub marfu wa ala wahid wal kalam samsi tujab badur ruja nurul huda misbah dalam sayyidina Muhammad sadi arabi wal ajam nabil haramain mahjub inda rabbihil masrikin wal maghribin wa ya ayyuhal mustaquna ruhi jamali sallallahu alaihi wasallam taslima da'wahum fiha subhanaka allahumma yatu fiha. Assalamu akhiru da'wa walhamdulillahi rabbil alamin wal qabul. Alhamdulillah wa syukurillah, seluruh rangkaian acara telah selesai. Sekali lagi atas nama sahibil bait mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para muallimin, para habaib dan hadirin sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya dimohon membuat barisan untuk santapan jasmani. Sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man yara la yura, ya man yara la yura, wa fadluhu amman yara, wa fadluhu amman yara, biman ilayka سرى رحاجز بالنادرة بمن إليك قد سرى رحاجز
من لا يرى من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى وفضله عمن يرى بمن إليك قد سرى رحاجز من لا يرى بمن إليك قد سرى رحاجز من لا يرى الذي لولاه ما خلق كأنبأ السماوات الذي لولاه ما خلق كأنبأ السماوات فريد إليه كلما أحبنا وكبرا فريد إليه كلما أحبنا وكبرا تزيد قلوبنا مما هديتنا ولا تزيد قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بخير قبل مرة واختم لنا يا ربنا بخير قبل مرة يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى وفضله عمن يرى بمن إليك قد سعى وحاجز من لا يرى بمن إليك قد سعى وحاجز من لا يرى أشرقت شمس يكيني أشمالي ويميني صلبت ثقلي وديني في الحازة الجبالي أشرقت شمس يكيني أشمالي ويميني صلبت أكلي وديني في الحاجات الجمالي أشرقت الشمس يكيني أشمالي ويميني صلبت عقلي وديني في الحازات الجمالي أشرقت شمس يكيني أشمالي ويميني صلبت عقلي وديني في الحازات الجمالي أمرتني بأمرتي أنعمتني برشادي بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي أخرجتني أمرادي أنعمتني برشادي بينما صار فؤادي
أشرقت الشمس كماني رجتني أمراتي أنعمتني برشادي بين الأصارى